Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, izinkanlah saya akan menyampaikan, menjelaskan, mempresentasikan sebuah proposal yang sudah kami susun bersama dengan tim tentunya untuk menawarkan sebuah sistem yang sudah kami buat, yang akan kami buat untuk memberikan solusi dari permasalahan yang ada di keseharian, terutama bagi beberapa orang yang memiliki usaha laundry. Baik, di sini jadi jadi tujuan awal kami membuat sistem, memikirkan akan membuat sistem seperti ini, sistem laundry ini dikarenakan uh, tim kami melihat banyaknya permasalahan-permasalahan yang ada di usaha perlaundrian. Seperti halnya di situ mungkin ada uh, laporan yang masuk atau keluar yang tidak terlist atau tertulis, kemudian ada di situ selisih dalam perhitungan biaya, kemudian ada di situ uh, jadwal antara orderan masuk ke usaha, kemudian ditargetkan waktu sekian, dalam prakteknya ternyata ada beberapa yang tidak sesuai waktunya. Nah, tujuannya di sini sistem kami rancang, ingin kami buat ya untuk menghindari hal-hal yang ada itu, ya, memperbaiki supaya hal-hal yang terjadi miskomunikasi lah antara pelanggan dengan penjual jasa ini bisa diminimalisir. Kemudian di dalam fitur yang akan sistem yang akan kami buat ini secara umum, secara general tentunya ada uh, data pelanggan, kemudian di situ ada pilihan antara cucian kering, paket komplit dan lain sebagainya. Kemudian di situ ada riwayat atau histori pemesanan jasa. Itu dalam hal ini berupa pelanggan datang ingin melaundrikan pakaiannya. Kemudian ada fitur data karyawan, ada fitur riwayat pembayaran, riwayat transaksi. Mana pelanggan yang sudah membayar, mana yang belum. Ini akan secara umum akan kita buat seperti itu. Nah, kemudian untuk masuk ke penjadwalan proyek, di jadwal proyek yang akan kami buat dari tim kami, ini rencana secara garis besar ini akan terjadwal kurang lebih 4 bulan. Kami targetkan 4 bulan sudah selesai, sistem sudah bisa digunakan dengan baik. Pertama, ini perencanaan. Ini di awal Maret, tentunya dalam minggu 1-2. Ini perencanaan dari banyaknya masalah yang ada, kami melihat, oh ini sepertinya perlu nih dibuat adanya sistem. Maka dalam 2 minggu ini kita mengidentifikasi masalah-masalah yang ada, kita kumpulkan, kemudian kita analisis. Nah, setelah itu, di minggu ketiga dan minggu keempat, dalam proses pembuatan proposal, 2 minggu ini pembuatan proposal, dengan tujuan proposal inilah yang akan menjadi dasar awal untuk sistem ini bisa dikerjakan gitu. Kemudian selanjutnya mulai
bulan Maret akhir, minggu akhir, ini sudah mulai pelaksanaan proyek kurang lebih sampai bulan Juni di pertengahan, dengan rincian yang di bulan Maret akhir, minggu akhir, dan minggu pertama di bulan April, ini analisa sistem. Jadi, dalam analisa sistem inilah masalah-masalah di dalam sebuah usaha perlaundrian ini kita kumpulkan, kemudian kita analisis satu persatu, terus di dalam perlaundrian ini apa aja sih yang kita butuhkan, sistemnya lah atau apa, terus kemudian eh, sistem pelayanan jasanya seperti apa, alur pelayanan untuk konsumen seperti apa, ini akan kita analisa dengan detail di proses analisis sistem selama kurang lebih 2 minggu. Kemudian selanjutnya setelah analisa sistem di minggu kedua dan ketiga di dalam bulan April, ini sudah mulai masuk ke perancangan sistem. Ini dari situlah tim kami membuat rancangan sistem. Kita akan seperti halnya kita akan membuat sistem nih, sistem perancangan sistem pemesanan laundry atau penggunaan jasa laundry. Nah, dalam 2 minggu inilah kita merancang sistem ini akan kita buat seperti apa, bagaimana rancangan gambarannya secara umum, terus fitur-fitur apa yang perlu kita berikan, terus apakah fitur ini bisa bermanfaat atau di situ hanya ada tapi tidak bermanfaat, tidak terlalu membantu untuk pengusaha laundry. Nah, ini di rancangan sistem inilah akan kita kita diskusikan di perancangan sistem. Jadi harapannya setelah sistem dirancang, kemudian terbentuk sistem, sistem terbentuk sudah menjadi sebuah sistem aplikasi, ini nantinya bisa dipergunakan dengan baik. Gitu. Kemudian setelah di April akhir sampai Mei di minggu ketiga ini sampai kurang lebih 4 minggu, ini ada proses pengembangan sistem, proyek pengembangan sistem. Tujuannya ya dari sistem yang sudah kami buat ini nantinya apakah di situ masih ada fitur yang kurang, terutama bagi pemilik usaha. Jadi mungkin di situ ada kekurangan dari fitur yang kami berikan. Ya. Jadi setelah identifikasi masalah sebegitu mendalam, kemudian kita membuat sistem, merancang, sistem terbentuk, ternyata ada fitur yang belum bisa menyelesaikan masalah dari yang sudah dianalisa. Nah, maka di pengembangan sistem inilah waktu yang akan dipergunakan, dimanfaatkan dengan baik, dengan tujuan supaya sistem ini bisa berjalan dengan maksimal, bisa terlihat ya bisa terlihat lebih baik daripada sistem awal terbentuk gitu. Kemudian di bulan Mei akhir, di minggu terakhir ini ada proses testing sistem. Dalam 1 minggu ini sistem kita sudah berikan kepada klien. Kemudian di situ kita beri waktu seminggu untuk mereka untuk dipergunakan sistemnya. Nah, dalam waktu seminggu inilah nantinya akan terlihat nah, apakah ada hal-hal yang perlu dievaluasi dari penggunaan sistem. Mungkin ada sistem yang belum berfungsi atau ada sistem yang digunakan ini malah ada problem, ada error. Nah, ini dalam seminggu ini akan digunakan untuk uji coba, istilahnya uji coba dan evaluasi. Nah, nantinya dari uji coba ini, evaluasi ini, kemudian akan kita perbaiki di proses perbaikan sistem. Nah, dalam perbaikan sistem inilah 2 minggu ini tim kami akan berusaha membenahi atau memperbaiki sistem yang di situ dirasa kurang maksimal fungsinya. Ya, ini tentunya berdasarkan data atau evaluasi atau analisa dari
proses testing sistem selama 1 minggu gitu. Jadi dalam harapan dari tim kami, perbaikan sistem inilah 2 minggu inilah benar-benar dimaksimalkan, bisa dibilang 80-90% ini aplikasi sudah fix akan di launching. Kemudian setelah itu ada proses pengawasan. Jadi proses pengawasan ini berjalan bersamaan dengan pelaksanaan proyek. Kurang lebih waktunya mulai Maret akhir sampai Juni pertengahan. Dalam pengawasan ini proses di mana antara anggota tim dengan tim lain ini akan ber akan saling mengevaluasi, saling mengkoordinasi, saling me, melakukan cross check gimana perkembangan dari masing-masing kerja tim. Tujuannya agar sistem ini bisa diselesaikan dengan tepat waktu gitu. Kemudian di Juni 2 minggu akhir ini ada penutupan proyek. Nah, diharapkan setelah penutupan proyek ini tidak ada lagi keluhan dari uji coba sistem, tidak ada lagi keluhan dari sistem yang sudah dibuat gitu. Jadi penutupan proyek inilah berarti di situ bisa dibilang sebuah akhir hubungan antara klien dengan develop dalam hal sistem ini dengan tim kami, yaitu di situ sudah tidak lagi masa uji coba, dalam artian berarti setelah penutupan proyek sistem yang sudah dibuat ini akan siap digunakan dengan baik, dan tim kami berarti bisa sudah tidak terlalu fokus dengan, atau bisa dibilang tidak ada fokus lagi, tidak ada ikatan lagi dengan sistem yang sudah dibuat ini. Nah, kemudian dalam pembagian tim ini kami beranggotakan 3 tim, 3 anggota dalam 1 tim. Tentunya pembagiannya teman saya bernama Destio ini akan menjadi berperan dalam UI UX-nya. Kemudian Arik Hamiluddin sebagai front end dan saya sendiri sebagai Hidrira Arafat ini akan berperan sebagai back end. Jadi di dalam back end ini bisa diibaratkan dapurnya sebuah rumah. Jadi dalam pembuatan database-nya, kemudian di situ kontrol untuk sistemnya, untuk menjalankan sistem yang dibuat oleh UI UX atau front end-nya. Nah, nanti ini difungsikan baik di situ sistem masuk, inputan masuk atau input keluar, output yang akan dikeluarkan, terus kemudian laporan yang tercatat ini akan sangat penting peran dari seorang back end. Gitu. Dan portofolio inilah halaman dashboard yang gambaran atau rencana sistem yang akan kami buat, yaitu bentuknya seperti ini. Nah, di sini ada fungsi riwayat transaksi, menampilkan riwayat transaksi, kemudian ada memanage karyawan, terus ada daftar paket yang tersedia. Terus di sini tertera ada jumlah karyawan, total orderan dalam sistem, kemudian jumlah paket tersedia. Nah, di dalam daftar paket sendiri ini kami membuat pilihan daftar paket ini berdasarkan yang sudah berjalan sebelumnya. Ya, berjalan sebelumnya di dalam usaha seorang klien. Dia baik di situ dia mungkin menawarkan jasa cuci kering, terus paket komplit dan lain-lain, itu tentunya dalam proses yang panjang, dalam analisa sistem yang tadi banyak hal. Nah, disitulah baru kita bisa menentukan daftar paket yang tersedia untuk ditawarkan kepada klien dalam nanti sistem ini dijalankan. Kemudian di sini ada orderan masuk
tertera tanggal order, nomor orderan, nama pelanggan, jenis paket yang akan dipilih oleh pelanggan, waktu yang dikerjakan atau estimasi waktu, terus kemudian input berat berat pakaian yang akan di laundry. Kemudian di dalam detail ini bisa menampilkan info lengkap pesanan. Kalau hapus, di sini bisa menghapus daftar pesanan order. Nah, ini ada tampilan contoh order dry clean, cuci kering, order satuan. Kemudian untuk halaman detail order, ini ada dua opsi, ada dua tampilan. Yang pertama ini detail order yang mana pesanan belum dibayar, maka akan menampilkan seperti ini. Nah, untuk harga per kilo, harga per kilo masing-masing paket yang ditawarkan, jasa yang ditawarkan, ini sesuai dengan apa yang kami analisa dari berkas-berkas atau dokumen-dokumen dari klien yang memiliki jasa laundry begitu. Jadi jasa seorang yang memiliki usaha laundry ini memiliki dokumen penjualan jasanya, paketnya, pilihannya A, B, C, D, kemudian di situ harganya per kilo berapa. Nah, itu akan menjadi dasar dalam kita menentukan harga per kilo. Begitu. Kemudian di sini ada halaman detail order ketika sudah dibayar. Di dalam status ini tertera sukses. Jika di situ sebagai contoh 1 kilogram harga per kilonya 8.000, kemudian oleh pelanggan dibayar 10.000, pelanggan membayar 10.000, maka secara otomatis ini sistem akan melakukan perhitungan uang yang harus dibayar sekian, uang yang diberikan sekian, kembalinya sekian. Nah, jadi ini tidak perlu hitung manual, artinya sudah tersistem secara otomatis. Kemudian di halaman pembayaran, inilah contoh ketika menginputkan nominal bayar, kemudian ada halaman manajemen karyawan sebagai fitur untuk pengusaha laundry mengetahui karyawan yang bekerja di usaha laundrynya ini ada berapa karyawan, kemudian di situ identitas karyawannya ini akan bisa diketahui dengan detail. Sebagai ini contoh halaman daftar paket yang tersedia yang kira-kira nanti akan kami buat. Ini ada pilihan daftar paket cuci komplit, dry clean, cuci satuan. Kemudian ini fitur tambah data karyawan ketika mungkin di situ ada karyawan yang baru masuk ingin bekerja di sebuah usaha laundry, maka pemilik usaha ini bisa melakukan data menambahkan karyawan. Kemudian setelah tadi ada fitur pembayaran, kemudian ada cetak invoice. Cetak invoice ini bukti pembayaran. Ini bisa dipergunakan untuk nantinya pelanggan memiliki bukti ketika akan mengambil pakaian yang sudah dimasukkan ke laundryan gitu. Nah, lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya presentasikan. Saya Khidira Arafat Nusirada. Mohon maaf apabila dalam pemaparan proposal yang sudah tim kami buat ada kekeliruan, tingkah laku yang tidak berkenan, tutur kata yang kurang enak didengar. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, seterus-terusnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.